العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة سيدتنا خديجة الكبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري من حضرة الجند البغدادي من حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني من حضرة الشيخ سلمان المدني من حضرة مهاجر أحمد بن عيسى من حضرة الباقي مقدم محمد بن علي معلوي من حضرة الشيخ عبد الرحمن سلفي من حضرة الشيخ بكر بن سليم لحضرتها بأمار العباس لحضرتها بعبد الحداد لحضرته الشيخ مطعم الشبابي لحضرته الشيخ كشف الأنوار لحضرته الشيخ شرف عبد البني لحضرته الشيخ أبو محمد أمين بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرضون بأسرارهم وأدوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله ويرحمه وعلى نياتنا أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الإمام المحي الدين An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semua daripada kitab Al-Manhajus Sawi. Berkata Imam Muhyiddin An-Nawawi adalah kunyah Sidin Imam Muhyiddin, nama Sidin adalah Imam An-Nawawi. Min ilmil alimi an yaqula bima la ya'lam. Kata Imam Nawawi, termasuk daripada ilmu orang yang mengetahui itu atau ilmu orang alim itu, an yaqula, apabila dia berkata bima la ya'lam, pada sesuatu yang dia tidak mengetahui. Jawabannya la a'lamu, katanya aku kada tahu. Sudah, dasar kada tahu, kamu tahu kan? Jawabannya aku kada tahu. Nah, kada tahu dasar kada tahu lalu. Mau kada tahu jawab kada tahu. Atau Allah alam, punya tahu juga, kadang mau masalah banyak, kada tahu berbesar masalah, jawabannya Allah alam, Allah alam mengetahui, selesai kan? Lalu sepanjang lebar semua masalah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya ayyuhan nasu, kata Sidin, wahai sekalian daripada manusia, man alima syai'an, barang siapa yang dia tahu akan sesuatu, falyaqul bihi, maka hendaklah dia mengatakan sesuatu tadi. Man lam ya'lam, jikalau dia tidak mengetahuinya, falyaqul, maka ucapkan Allah a'lam, Allah yang lebih maha mengetahui. Kata Sidin tadi, fa inna minal ilmi, karena sungguhnya termasuk ilmu, an yaqula, bahwa dia mengatakan lima la ya'lamu, bagi apa dia tidak mengetahuinya, Allahu a'lam. Jadi ucapan Allah a'lam itu termasuk ilmu. Qala Imam An-Nawawi, qala Sayyiduna Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, wa bardaha ala kabidihi wa bardaha ala kibidi thalatha marrat. Sahabat yang lain mendengar Sayyidina Ali mengucap yang tadi, apa artinya? Wa bardaha ala kibdi, alangkah dinginnya hatiku, kata Sayyidina Ali tadi. Qalu, sahabat tadi menanya, wa madzaka ya Amirul Mukminin, mengapa sampai mengucap seperti itu wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali berkata, an yus'ala rajulu, bahwasanya ditanyai seseorang itu, amma la ya'lamu, daripada sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Fayaqulu, dia menjawab, Allah a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ternyata Sayyidina Ali sudah lapang hatiku, artinya sudah cukup itu jawabannya. Wa bardaha ala kibdi,
alangkah dinginnya hatiku tadi. Kalau kita lain alangkah dingin hati kita tadi apa? Nang dimakan ada, apalagi nang ditukar ada. Itu maksud kita alangkah dingin hatiku tadi. Kata alangkah dingin sayangku ada. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu junnatul alimi, daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, junnatul alimi, perisainya orang alim itu atau perisainya orang berilmu itu. La adri, dia mengatakan la adri, artinya aku kan tahu. Sudah selamat sudah. Walaupun tahu dua, kata anak memperpanjang masalah. La adri, seorang ada ahlinya. Ini seorang ada ilmunya, pada ahlinya. Bahaya. Wal babu hada wasi'un, dan adalah perkataan seperti ini sudah banyak an kibari sahabat diucapkan oleh sahabat-sahabat yang besar zaman dulu, wa tabi'in, dan sesudahnya para tabi'in. Pakai badiwaihi, maka bagaimana selain daripada tabi'in pasti mengikuti ucapan daripada perkataan la adri. Imam Malik pernah ditanya tentang sesuatu ilmu, lalu sedikit mengucap la adri. Kata Sidin, kamu ada tahu? Lalu jadi Imam Malik, ucapan la adri nisful ilmi, ucapan ada tahu itu termasuk separuh daripada ilmu. Wa min adabihi, termasuk daripada adab orang yang ilmu orang alim itu at-tawarru'u 'anil futiyah, dia at-tawarru' menjaga berhati-hati 'anil futiyah, daripada berfatwa. Kalau fatwanya itu ada yang menyalahgunakan. Itu berfatwa orang, ada orang alim itu mereka berfatwa berhati-hati. Rawina an Abdurrahman bin Abi Layla qala, diriwayatkan daripada kami daripada Abdurrahman bin Abi Layla qala, adraktu 20 mi'atan min ashabi Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, aku menemui 120 orang daripada sahabat Nabi yang masih hidup. Mereka itu yus'alu ahaduhum 'anil mas'alah, ditanyai salah seorang mereka daripada suatu permasalahan, fayarudduha, dijawabnya ala hada ila hada, dijawabnya seperti nang tadi nang ladri tadi, hatta tarji'a ila awal. Kaitulah kebiasaan para tabi'in dan para sahabat. Man abta'an kulli ma yus'alu fahuwa majnun. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, barang siapa yang dia berfatwa, fatwa ini membuat pendapat sendiri, membuat pernyataan sendiri, an kulli ma yus'alu, daripada setiap ada orang yang menanyakan, orang yang bertanya lalu dia berfatwa, bahwa majnun, maka punya Sidin kedua, kata Abdullah bin Mas'ud dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa majnun, dia seperti orang gila. Kenapa? Menambahi daripada fatwa yang tadi. Orang tetap memakai ini, dia bertambah fatwanya. Orang bertanya maka ini, jawabannya lebih. Wa kana Imam Malik rahimahullah yaqulu man ajaba fi mas'alatin fayambaghi qabla al-jawab. Ujar Imam Malik berkata, barang siapa menjawab daripada suatu permasalahan, fayambaghi qabla al-jawab, maka sepantasnya lah sebelum dia menjawab tadi, an ya'rida nafsahu, bahwasanya dirinya itu dihadapkan alal jannah, di hadapan surga, wan nari, dan dihadapkan dirinya di muka neraka, wa kaifa khalasuhu, dan bagaimana awas selamat. Tsumma yujibu, hanya dia menjawab. Kalau kita ditanya pertanyaan langsung kita jawab, ada berpikir dulu. Ya sini pikirkan dulu dirimu itu seakan-akan di muka surga kan, atau berada di neraka. Wa kaifa khalasuhu, dan bagaimana bisa selamat. Kalau sini ucapan engkau mau masuk ke neraka. Jadi ucapan pun, fatwa pun berhati-hati.
Wa qala radhiyallahu anhu man abtaitu hatta syahida li sakuna anni ahlun lidzalika. Imam Malik juga berkata, tidaklah aku kata Siddiq membuat fatwa hatta syahida li sampai menyaksikan bagiku saksinya 70 orang anni ahlun lidzalika, bahwasanya aku disaksikan oleh 70 orang tadi ahlinya dan menyaksikan. Artinya sini mulai fatwa, saksikan 70 orang sini. Aku ingin mulai fatwa, setuju kan? Nah, seperti itu. Kalau kita ini karena terkenal mulai fatwa sendiri tanpa ada saksinya kan? Akhirnya viral. Ada tahunannya kita tak harus sedikit bergerak kepala. Nah orang awam pernah rapat kisah anu Jepang. Kisah iya banget. Ada nang bangun kisah pura-pura. Nah ini secara halus nah. Garuk kepala ujungnya orang memberikan solusi dan keluarnya yang tahan tadi. Qala sayyiduna al-imam al-wajih Abdullah bin Abdul Husain al-Faqih ajra'ukum ala fatwa. Kata al-imam Abdullah bin Husain al-Faqih, sepaling beraninya kalian itu alal fatwa, membuat fatwa, paling berani tanpa dasar hukumnya. Ajra'ukum ala nara, sepaling berani kalian ala nara, memasuki api neraka. Wal yata'ammal ahwal salafis sholihin minas sahabati wat tabi'in, dan sedang memikirkanlah di sini, pikirkanlah hal keadaan ulama-ulama dahulu minas sahabah, dari sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan sesudah mereka, min ulama indim, daripada ulama dunia. Ya, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi jangan salah kita. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia ya khusus fatwa dunia aja, tujuannya dunia aja. Wa tahrihim, dan beraninya ulama dunia tadi membuat fatwa ma'a kiniyati aqdamihim, beserta kuatnya ketetapan mereka dan kuatnya istihad mereka, wa buktihim, dan sesudahnya mereka tadi anil hawa, diselimuti oleh hawa nafsu. Karena fatwa ulama dunia tadi kuat, di sini diselimuti oleh hawa nafsu. Pasti di situ ada hawa nafsunya, nang diobatinya. Hatta ruwiya an Imam Malik rahimahullah ta'ala, sehingga sebagaimana riwayat Imam Malik, wa huwa min ajalli ulama salafus salih, Imam Malik itu termasuk daripada ulama salafus salih yang paling besar. Jangan Siddiq berfatwa menguati apa? Berhati-hati. Annahu ajaba ala arba'i masailah, bahwasanya Imam Malik itu menjawab 4 masalah min nahwi arba'ina masalah. Nang ditanyai orang 70 masalah, dijawab Siddiq 4 saja. Sisanya Siddiq jawab Allahu a'lam. Siddiq menghindari diri Siddiq tadi supaya kada menjadi orang takabur. Kalau kita kan menjawab serongan, menjawab semuaan, tapi jangan dibawa sekolahan kita. Menjawab soal tahu jangan dijawab, salah. Lain tempatnya kada naik kita, naik nilai rendah, kenapa ada bisa jawaban? Kalau dikatakannya pulau ini menurut Imam Malik, ya kayak itu jangan salah pun lah. Kalau Siddiq ini pertanyaan masalah apa? Masalah akidah ditanya orang sini, masalah fikih ditanya orang. Pertanyaannya 40 pertanyaan, dan menjawab Siddiq 4 masalah aja. Sisanya Allah alam Siddiq. Itu ada ulama dulu tentang apa? Kehati-hatian dalam menjawab atau berfatwa. Nah, kedua, min adabi, termasuk daripada adab orang nambah ilmu orang alim itu at-tarafu 'anid dunya, dia menjauhkan diri dari kuliah dunia. Dia menjauhkan diri daripada
dunia dan jadi apa? Jadi sasarannya. Itu maksudnya. Kalau berusaha wajar kalau apa? Begawi. Tapi di sini tujuannya menjauhkan diri daripada dunia yang jadi undasnya itu. Wa min adabil alimi an yakuna syarifan nafsi, termasuk daripada adab orang alim ilmu itu bahwasanya menjadikan dirinya mulia, murtabi'an, dia menjauhkan diri anil jababirah, dari sifat sombong, sifat tinggi daripada orang lain. Wa abna'i dunia, dan dia menjauhkan diri daripada hamadun, menghambakan diri kepada dunia. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Lau anna ahlal ilmi yasalul ilma." Jikalau bahwasanya, kata Sidi, ahlal ilmi, orang ahlul ilmu itu, salul ilma, mereka menjadikan ilmu mereka, wa wada'uhu 'inda ahlihi, dan mereka letakkan ilmu tadi menurut ahlinya, artinya menurut pas daripada yang dituntutnya tadi, sadu bihi ahli zamanihim, niscaya mereka menjadi panutan dengan ilmu tadi ahla zamanihim, kepada zaman mereka itu, kepada ahli zaman mereka itu. Walakin tadaluhu li ahli dunia, tetapi yang salah jalan sini mereka itu ahlul ilmi tadi, mengorbankan ilmu tujuannya di ahli dunia, untuk meraup dunia, liyanalu min dunyahu, supaya mereka memperoleh daripada dunia mereka tadi, bahanu, maka mereka itu hina ala ahliha, daripada ahlul ilmi tadi. Jadi hina jadinya. Karena apa? Karena menjadi abna dunia. Wa an Abi Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, la yanbaghi li ahadin, tidak sepantasnya bagi seseorang tadi, indahu syai'un min ilmi, dia memiliki ilmu, an yudayyi'a nafsahu, bahwa dia menyia-nyiakan dirinya. Maksudnya dia bisi ilmu kada dipakai. Jangan menyia-nyiakan diri sini, ilmu ada aja, amalkan sini. Sia-sia diri jadinya. Seorang sedang menuntut ilmu sini, kada dipakai, sia-sia. Karena hilang tunggal di kita, ada dipakai ilmu tadi tunggal kita hilang. Apalagi melihat macam-macam, ketapang hijau, melihat kuning abang, melihat kesumban, hilang jadinya. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, berkata si Umar bin Khattab, Sidin berkata kepada sahabat Abdullah bin Salam, kata si Umar, kata si Abdullah bin Salam tadi, man arbabul ilmi, siapa orang yang paling mengerti ilmu itu? Qala, berkata si Umar, alladzina ya'malu, mereka itu nang mengamalkan. Qala fama yanfil ilma, berkata lagi si Umar, fama yanfil ilma, tidaklah binasa ilmu itu min suduril ulama, dari hatinya para ulama. Qala at-tama, wa qala Hasanul Basri, berkata Imam Hasanul Basri, uqubatul ulama, ancaman bagi ulama itu, orang yang mengetahui itu, mautul qulubi, adalah mati hatinya. Kenapa mati hatinya? Mautul qulubi, mati hatinya itu thalabud dunia, mencari dunia, bi'amalil akhirah, dengan amal akhirat. Salawasan sidik mati hati tadi, mencari dunia tapi menggunakan amal akhirat. Salah andap, salah pakai, ya. Jadi kita hati-hati saja, jangan salah pakai. Jurus di luar, ya. Jurus di dalam. Jangan jurus di luar kan. Itu tadi. Wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, man hamal Al-Quran, jadi menabur nih,
Barang siapa yang adalah tadi dia hafal Al-Quran, dia sudah mengamalkan Al-Quran, hafal Qurannya, diamalkannya. Tsumma mala bi qalbihi, kemudian condong hatinya kepada siapa? Ila dunya, hendak memiliki seisi dunia. Lalu apa? Faqad ittakhadha, sungguh dia menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah Ta'ala itu huzuwan wa la'iban, menjadi undas dan menjadi permainan. Jadi apa-apa aja ayat Allah Ta'ala dipakainya undas supaya apa? Ilau dunia, menghasilkan dunia. Itu bahaya, muncul di akhir zaman banyak memakai ayat-ayat Allah Ta'ala dijadikan apa? Memiliki dunia. Mau nyadang kepada bujur-bujur apa? Lawan bos begawi, bos begawi bos. Belum ada si usaha begawi bos saya, terima aja belum. Berapa nggak gajinya? Saya mengajar juga, belum melamar pekerjaan mengajar. Nah, berapa aja gajinya? Saya nyamuk lah, ini masa mengajar. Kenapa sudah dia kurang baik, dia kurang rajin, kurang ada buruk melihat. Dia naikkan orang, kalau di kita nyamuk, seorang kena koler juga, mengajar nanti, sekolah mengajar koler lagi, potong orang, ya dia potong orang. Sudah hanya nama itu curang, sudah koler sudah ada diturun, potong orang, pangkas curang sama sekali. Qala Sufyan bin Uyainah balagana an Ibnu Abbas annahu qala law anna hamalat al-Qur'an akhaduhu bihaqqihi wa ma yanbaghi la habbahum Allah. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, telah sampai kepada kami hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu qala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya hamalat al-Qur'an, orang ahli Quran, akhaduhu, mereka menggunakan Quran itu bihaqqihi, dengan sebenarnya, wama yang bagi, dan tidak sepatasnya, tidak digunakan dengan sebenarnya. La habbahumullah, niscaya mereka disenangi Allah Ta'ala. Walakin, tetapi, tolabu bihi, mereka mencari dengan Al-Quran itu, dengan kebiasaan Al-Quran tadi, bihi ad-dunya, akadun dunia. Lalu apa? Fa'abghadahumullah, niscaya Allah Ta'ala murka dengan mereka, wahal ala nas, dan mereka itu hina ala nas, di hadapan manusia. Zakar Imam Al-Ghazali berkata, menyebutkan Imam Al-Ghazali, Adal alim alladhi, sungguhnya orang yang alim, orang yang mengetahui, alladhi huwa, yang adalah dia itu, min abna'i dunia, sudah termasuk, sudah terjebur dari menghampakan diri dengan dunia, akhassu halan, niscaya sebalik hina, sebalik merugi keadaannya, wa asyadu adaban, dan sebalik berat adaban, balasannya, siksaannya, minal jahili, daripada orang jahil. Lebih baik jahil sekali dia Ghazali daripada mengetahui atau alim tadi tapi menjadi abna dunia. Wa min adabihi at-tawadhu, adab daripada orang yang alim, orang yang mengetahui itu at-tawadhu, dia selalu merendahkan diri. Ayat tawadhu'a lillah, bahwasanya dia merendahkan diri karena Allah tadi. Bisrihi, pada waktu sendiriannya. Wa alaniyatihi, dan pada waktu di hadapan orang banyaknya tadi. Wa yahtarisa min nafsihi, dan selalu dia menjaga dari dirinya, jaga dirinya. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, innallaha yuhibbul alima al-tawadhi'a, daripada Fudail bin Iyad mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala menyukai al-alima, orang yang tahu, orang yang alim, orang yang tahu, al-mutawadhi'a, yang selalu apa? Rendah hati, rendah diri. Wa yubghidul alim al-jabbar, dan Allah Ta'ala tadi tidak menyukai al-alim al-jabbar, orang yang tahu, orang yang alim, al-jabbar, yang memiliki sifat al-jabbar, sombong. Disombong itu merendahkan orang lain.
Yang lain itu dianggapnya ada bisa apa-apa. Jadi dianggap dirinya yang paling tinggi. Wa man tawadda'a lillah azza wa jalla warathahu Allah hikmah. Barang siapa, kata Imam Fudail bin Iyad, dia selalu merendahkan ilmunya karena Allah Ta'ala tadi. Azza wa jalla warathahu Allah, niscaya diwariskan Allah Ta'ala al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Ilmu rahasia atau ilmu laduni. Ilmu tawadhu. Karena tujuannya apa? Tidak mau tinggi-tinggi, padahal orang itu ilmunya banyak, tapi di hadapan manusia hanya karena mau kayak orang besar, tadi biasa-biasa aja. Ini orang-orang lainnya memakai kayak nyali cariannya, orang tawadhu ini sangat ngalih mencarinya. Qala Imam An-Nawawi wa qad kana katsirun minas salafi yastafiduna min talamidatihim ma laysa indahum. Imam An-Nawawi berkata, sungguh banyak dulunya daripada salafus saleh, ulama terdahulu, yastafiduna, mereka itu mengambil faedah min talamidatihim, daripada murid-murid mereka, ma laysa indahum, apa yang tidak ada mereka pelajari. Jadi dahulunya guru isi murid, setelah muridnya tadi alim tadi, gurunya ada tahu, si guru tadi belajar, murid pulang kembali. Kenapa? Ma laisa indahum, karena tidak ada pengetahuan bagi mereka. Jadi kan di sini menunjukkan tawadhu. Meskipun sudah tahu si guru tadi, dia tetap belajar lewat si murid tadi. Artinya apa? Supaya tersambung ilmu. Wa thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunil ladina kafaru. Dan Rasulullah pernah membaca ayat yang bunyinya lam yakunil ladina kafaru. Nabi membaca ayat ini ala Ubay bin Ka'ab, kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Wa qala, lalu ujar Nabi, amarani Allah an aqra alaika, Allah Ta'ala mewahyukan lawan aku, kata Nabi, untuk membacakan ayat itu kepada engkau. Apa maksudnya? Lam yakunil ladina kafaru. Fastabata ulama min dzalika, maka ulama mengambil faidah daripada apa yang dibaca oleh Nabi tadi, bahwa itu ada faidahnya. Minha, diantaranya bayanu tawadhu'i, menjelaskan tentang rendah diri. Artinya Nabi kan kurang apa, Nabi orang sahabat tadi. Nabi membacakan ayat orang sahabat. Padahal Nabi kalau pada bacaan ayat pun Nabi sudah tahu sini. Tapi Nabi karena disuruh Allah Ta'ala bacakan ayat tadi kepada sahabat yang pada Ubay Ka'ab, di situ maksudnya bayanu tawadhu'i, menjelaskan tentang rendah diri. Wa al fadila la yantani'u min al-qiraati al-maqbul. Qala al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah bihi, berkata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kana akhu adalah di sanak sidik yang bernama Habib Tahir bin Husain bin Tahir, itu bagi sanak sidik. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di sanak sidik Habib Tahir bin Abdul bin Husain bin Tahir. Ya dalam adalah Habib Tahir bin Husain bin Tahir ini sidin menjadi murid di kulli man wajadahu, bagi setiap orang yang ketemu sidin musawiyan lahu, punya keahlian di zaman sidin tadi. Arti sidin anak pelajar, atau ada minhu, atau sidin rendah ilmu sidin belajar daripada orang yang ada di zaman sidin itu, di ayyi baladin kana, di tempat di negeri mana saja sidin datangi. Saking tawadhunya sidin tadi. Walam yuzhir nafsahu bi da'watil khalqi wa la tadhkirihim idlam yazid an yaqum bidzalika. Itulah tadi adalah gawian sidin. Qala Sa'id bin Zubair, berkata sahabat yang bernama Sa'id bin Zubair, la yazalu rajulu, adalah senantiasa seseorang itu aliman, dia menjadi tahu, ma ta'allama,
apa yang dia pelajari. Karena dia belajar tidak hanya tahu. Faida taraka ta'alluma, apabila dia meninggalkan belajar tadi. Wa dhanna annahu, dan sungguh dia menyangka annahu qad istaghna, karena dirinya sudah cukup. Wa taba, dan dirinya sudah merasa lebih. Bima indahu, dengan dimilikinya daripada ilmu tadi. Bahwa ajhalu, maka dialah termasuk yang lebih bodoh. Ma yakunu, adalah kebiasaannya. Jadi sini kita berilmu sama menganggap diri kita masih bodoh lagi, masih kurang. Ada orang itu sudah sampai ilmunya, ada lagi. Kalau kita apa ya, sudah sampai ilmunya, kita sampai ilmunya, ada sampai lagi ilmunya, masih banyak lagi. Nah, kalau kita tuntut lagi. Jadi orang yang berilmu pun dia menganggap dirinya masih kada berilmu lagi, kada bisa ilmu, dan masih kurang ilmu lagi. Kadang kalau sudah bisa ilmu, sudah sampai, kada masih banyak belum lagi nanti pelajari dituntut, kada sampai situ aja, masih banyak. Wa qala Allah bihi, dan berkata juga oleh Imam Muhammad bin Zaid bin Sumit, at-tawadhu sajiyatun, bermula tawadhu itu, rendah diri itu, sajiyatun, merupakan watak, wahibatun, dan pemberian, yahusuhullah biha, yang telah dikhususkan Allah Ta'ala dengan dirinya. Man yuhibbu min ibadihi, dari hamba Allah Ta'ala, nang sidin pilih, nang sidin sukai. Jadi kada semua orang. Wa yutasawwaru hadza hatta ma'musat, sampai dia tawadhu, rendah diri, ma'musati, bersama apabila bertemu dengan orang ahli maksiat, dia rendah diri. Wal fasaq wal fujar, bal ma'ad dawab, bahkan bersama binatang, wal jamaah, dia rendah diri. Seperti apa? Min siratil Mustafa, daripada sejarah Nabi pun dengan apa saja sih rendah diri, walaupun bersama orang nang jababirah, orang nang kasar lawan sini. Wal du'afa, dan sini rendah diri Nabi tadi kepada orang nang du'afa, orang nang fakir, orang miskin. Wa asqatin nas wa tanazzuli ma'hum, dan Nabi selalu berteman, mengawali bagi siapa? Bagi du'afa tadi. Karena menunjukkan tawadhu'na Nabi lawan mereka itu. Qala ba'duhum idza hamala al-'alimu bidawmin saqata hifdhuhu, berkata sebagian mereka, apabila sudah memikul oleh kurma itu, bidawmin, dengan isinya, apabila sudah memikul anggur itu dengan isinya, saqata hifdhuhu, maka beratlah hifdhuhu, tandanya. Tanda anggur sudah berisi, kemana ukurannya, pengkornya ke atas ke bawah, ke bawah yang berisi. Wa lahu kullu ahadin, dan memetiklah setiap daripada seseorang tadi akan buah anggur tadi. Artinya saking banyak orang tadi punya ilmu, dia makin malah bersembunyi, malah makin ada pantas menyembunyikan diri tadi. Apabila orang perlu, hanya beli diungkainya. Apabila perlu, ada nak berjual, ada jual 5.000, jual ilmu, jual sini, siapa yang datang? Siapa yang jual ilmu lain, sama jual obat di pasar itu kita namanya rokok halus. Ada jual obat sakit gigi, ada jual obat sakit mata, ada jual minyak kurus, ada kayak itu. Jadi kan makin basinya anggur tadi, saqata hifdhuhu, makin beratlah tandanya. Bil aksi wa kadzalika an-nakhil, seperti itu pula kurma.
Ida katsura thamaruhu, apabila banyak buahnya kurma tadi, nakasa kurma tadi bahampul nya kurma masak sepangga itu barat, kurma sudah masak bahampul. Kita ada ilmu malah seperti kayak orang berilmu, malah saling malah pakai batampai ini. Kita ilmu ada malah pakai batampai, kebalikan daripada anggur tadi. Kurma tadi bila masaknya kering, ada barat walaupun banyak buahnya yang mengembang hasilnya. Bubur kada tapi kayak mengembang kering, nakasa mobil aksi. Ruwiya anna Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kana ma'u'tiya minal mulki la yarfa'u basaru ila sama. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika sidik diberikan Allah Ta'ala mulki kerajaan, la yarfa'u basaruhu, tidaklah sidik mengangkat pandang sidik ila sama ke langit. Kenapa? Takhasyu'an, karena takut, wa tawadhu'an, karena rendah hati, rendah diri, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi biasa sedikit Nabi Sulaiman diberikan Allah Ta'ala kerajaan, kekuasaan, dia aja sedikit. Kalau kita diberi kekuasaan, mata cakap, oh kau menguasai semuanya. Diberikan kekuasaan kita ini sekali aja jatahnya kau mencari ke atas. Semua kita milikku ini, semua kita anggunku, tertawa. Nabi Sulaiman kadang sedikit takutan, sehingga sedikit kadang pandang sedikit ke langit dan tutup aja. Rasa kadang pantas sedikit diberikan Allah Ta'ala kerajaan. Akhirnya apa? Sedikit mau menerima. Kalau kita ada langsung diberikan kekuasaan, langsung mata kita kadang ke bawah lagi. Ibu memang senangnya 10 kilo senangnya aja. Karena yut'imut ta'am adalah sidin setelah diberikan Allah Ta'ala kekuasaan kerajaan. Yut'imut ta'am, sidin memberikan lawan siapa? Lawan orang minta lawan sidin, manusia minta lawan sidin. Ladaidat ta'am, sidin memberikan sepaling ledat makanan yang sidin berikan kepada orang yang dimakan sidin. Wayakulu, sedangkan sidin makan khubz syair, makan roti kari. Terbalik, orang yang punya kekuasaan kerajaan besar memberikan orang yang kada mampu makanan nyaman-nyaman, tapi sidin makan sorongan, makan roti kari. Istilahnya kita banyak di siapa kan 7 makan jok talang 7 talang aja, padahal ayam padahal kau aja, tapi kan 7 talang istilahnya kan seperti itu. Ada sidin kada nang sidin bari nang paling nyaman, supaya apa? Supaya nang tadi nang asalnya ada tenaga, ada bisi kekuatan, tenaga. Sedangkan sidin roti kering aja urus awak sidin, ada bisi apa-apa. Saking apa sidin? Tawatunya sidin tadi. Wa kanatil ajuzu taqtariduhu, adalah al-ajuz orang Tuhan yang ngomong. Taqtariduhu, menghalangi sidin atau mengiau sidin. Wa huwa ala rih, sedangkan sidin masih berada di atas angin. Karena Sulaiman itu kan tujuh berada di atas angin ya. Kada baju kata ada bajaran di daratan, ada sidin ketujuh terbang Sulaiman tadi. Ada orang tua mau mengiau sidin bi jurudihi, sedangkan waktu itu Nabi Sulaiman bersahabat tentara sidin, dia masih berada di apa? Di atas angin lagi di jalan. Bayak murni mendengar kiawan orang tua anak mongok tadi, maka menyuruhlah Nabi Sulaiman akan angin supaya begana. Artinya apa? Sidin hendak menemui orang tua tadi. Takibu, maka angin itu bagana
Payang suruh maka melihatlah Nabi Sulaiman akan orang tua anak pokok tadi bihajatihan minta keperluannya. Jadi nasib perjalanan dia angin. Ada orang tua ngeosidin, wahai angin stop. Akhirnya sedikit turun. Kalau kita sudah habis paket kelas 1 aja di kiau orang pun terheran. Ya sudah habis 1 paket aja orang nang Tuhan pun mungkin bisa terheran. Nabi Sulaiman nang diberikan kekuasaan sidik kerajaan dan lain-lain, orang Tuhan nang pungkung menagur sidik, mengiau sidik bagana dulu, wahai angin stop sidik. Saking apa? Tahu waktunya sih Nabi Sulaiman tadi. Dan dari kalau Qadiyat disebutkan itu daripada cerita itu oleh Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa. Wa min adabihi termasuk adabnya daripada orang alim yang tahu juga tahu mirai meninggalkan al-mira wal jadal, meninggalkan perselisihan, meninggalkan perdebatan, atau bahasa bajarannya meninggalkan bahwal. Orang alim itu ada nama bahwal tinggal sini main dari bahwal gitu. Kalau kita kan tujuh bahwal sedikit digadalkan, nah kadang-kadang dihaluskan. Ada orang ulama yang sudah tahu itu mereka meninggalkan bahwal al-mira wal jidal. Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sampai itu Sufyan bin Uyainah yaqulu, jadi Imam Syafi'i aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, innal alima li yumari wa la yudari, bahwa orang tahu orang alim itu mereka la yumari, tidaklah mencari apa? Mencari musuh, mencari perdebatan, wa la yudari, dan tidak mencari perselisihan. Yang suruh tugas mereka yang suruh hikmatullah, mereka menyebarkan ilmu-ilmu dari Allah tadi. Fa'in kubilan, jikalau diterima ilmu mereka, hamidallah, dia memuji Allah Ta'ala. Artinya senang orang memuji yang dibunuh, mereka memuji Allah Ta'ala. Wa'in rubdan, apabila ditolak orang, hamidallah, mereka tetap memuji Allah Ta'ala. Kalau kita kata bila ditolak orang, kita sakit, itu kita kadang orang kita sakit, kita kepada ini orang terima kita sakit. Ada mereka orang alim yang sudah apa, mereka meninggalkan perbentahan debat tadi, diterima alhamdulillah, ditolak orang alhamdulillah. Sebagai Nabi juga kan, Nabi hijrah ke Taif, Nabi sudah masuk Taif orang Taif, ada dibalas sidik ya, tapi doakan sih saja mudah-mudahan daripada anak cucu mereka dan Nabi ada nang tahu lawan aku dan ada nang berislam. Ada sakit Nabi tahu orang ada. Kalau kita ada orang ada menerima pendapat kita sakit atau mantap. Kalau perlu bawa bahan, awas kita kepala bawa pasukan. Menculik, tuh kita kadang-kadang ditolak, ya lah, atau pinangan kadang terima, menculik anak orang, salah kias kita. Itu masalah ditolak pinangan, hari ini tolak apa pendapat seorang ilmu sudah ditolak tadi. Hamidallah, tetap dia memuji Allah Taala. Wa Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad min sya'ni ahli al-haqqi, daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan daripada keadaannya ahli al-haqqi, orang yang paling benar, orang yang alim itu tarkul jadal, meninggalkan perdebatan, meninggalkan berdebat, meninggalkan bahwal. Wa ijadalu babi kalimatin, jikalau mereka itu berdebat babi kalimatin wahidah, cukup 1 kali aja, kata Rancang. 1 kali selesai, 1 kali sudah tuntung tadi. Dan berikutnya amin ada bil alimi ada mukhalafatu salatin, adalah meninggalkan bercampur dalam pemerintahan sultan.
ada bil alim, ada buron alim. Qala Imam Ja'far As-Shadiq, berkata Imam Ja'far As-Shadiq, al ulama'u umana'u rusul. Ulama adalah ulama itu mereka amanah daripada Rasul. Malam yukhalifu sultan, selama mereka tidak berparang dengan sultan atau raja. Wa yudakhilu dunya, dan memasukkan mereka yang tadi dengan berparang dengan sultan itu akan dunia. Fa idza khalaqus sultan, apabila mereka sudah bercampur dengan sultan, dengan raja tadi, maka kalau dunia, niscaya mereka termasuk juga dalam dunia itu. Bahkan kalau Allah wa Rasulullah, maka sungguh mereka berkhianat dengan Allah Taala dan Rasulnya. Faktaziluhum, maka jauhilah akan mereka tadi. Wahdaruhum, dan hati-hatilah terhadap mereka itu. Asalnya berpendapat tentang ini, kemudian setelah bercampur bergabung dengan sultan, dengan raja, berubah pendapatnya. Nah, asalnya bujur pendapatnya, itu hukumnya bujur, bercampur dengan sultan, berubah pendapatnya. Nah, berarti ada sebab. Pendapat nang asalnya kadada diada-adakan, hukum nang asalnya kadada diada-adakan. Karena sudah apa? Bercampur dengan sultan. Ruya syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara. Diriwayatkan bahwasanya sejahat-jahat daripada orang-orang alim, orang-orang mengetahui itu alladzina ya'tuna al-umara, mereka itu mendatangi kepada umara tadi, meminta sesuatu dengan maksud. Wa khiyarul umara, dan sebaik-baik umara itu alladzina ya'tuna ulama, mereka yang mendatangi ulama. Yang terbalik di sini. Nah, cukup. Dan sekali gunakan Allah Ta'ala, dan sekali bersama mati musuh khotimah, dijauhkan dari musuh khotimah, dan kita dikumpulkan dalam surga pada Rasulullah SAW. Kita tidak membatikkan Allah SWT daripada menzarahi makanan pada Rasulullah SAW. Berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم فقهنا في الدين وعلم التاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلم التاويل، فقهنا في الدين وعلم التاويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله في كل مكان.